Islam sebagai agama pendatang. Apakah Islam layak disebut sebagai agama impor dari Arab? Itu kan sama saja dengan mengatakan bahwa Kristen adalah agama yang datang dari Barat atau Konghucu datang dari negeri Cina. Jadi kenapa pula harus dibantah? Agama Islam sampai ke Indonesia melalui serangkaian perantara. Islam adalah agama impor yang penerapannya di Indonesia harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat. Kalau Islam, ya berisik. Maaf nih, saya juga Islam, maaf. Kita omong kasarnya aja ya. Kita orang Islam pakai toa, ya, kedengaran kemana-mana. Orang Kristen biasa aja mendengarnya. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Bukan keadilan seluruh bangsa Islam, bukan, ya. Jadi kalian tanam tuh betul-betul para ulama-ulama jahanam tuh. Sumber. Kalau kita amati, mohon maaf jika salah pengamatan kami kepada yang bersangkutan. Kalau kami amati, ini adalah betul menyakitkan karena kalimatnya kalimat yang tidak pantas. Karena tidak mampu kita menirukannya. Untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang mulia. Artinya bisa disimpulkan bahwasanya biarpun dalam irama diskusi apapun alasannya, maka itu adalah melukai hati umat Nabi Muhammad. Ini yang harus kita fahami. Jadi benar kalimatnya semacam itu adalah menyakitkan umat Islam. Dan ini apa yang kami sampaikan dikukuhkan oleh beberapa pendeta-pendeta yang menyeru kedamaian, perdamaian di dunia ini. Ada pendeta yang diberi keinsyafan, meminta maaf atas nama. Artinya ini tanda kesadaran, ini adalah kalimat yang salah, yang tidak benar. Maka jika yang mengherankan jika ada orang membela bahwasanya ini bukan sebuah penistaan, ini yang mengherankan orang-orang ini. Sebab dari kalangan Nasrani sendiri ada beberapa tokoh agama mereka itu yang memang rindu perdamaian dan mengerti, mereka mengatakan minta maaf, dan ini sebuah kesalahan. Artinya berarti antara apa yang kami omongkan bahasanya itu kalimat memang menistakan dan sebuah kesalahan, sama dengan apa yang difahami oleh beberapa tokoh agama mereka ini. Dan kita perlu dengan tokoh-tokoh agama yang semacam itu, dengan kesadaran ini. Jadi apa yang diomongkan adalah memang yang kami pahami dan juga sesuai dengan apa yang kami dengar permintaan maaf mewakili kaum Kristiani, kaum Nasrani dari pendeta-pendeta itu. Ini menunjukkan memang kalimat ini salah. Yang diomongkan orang ini adalah menyakitkan. Maka yang mengherankan kalau masih membela itu tidak menyakitkan. Ini yang menjadikan tidak selesai masalah. Wong bener menyakitkan kok bilang tidak. Ini kan bagaimana yang merasakan kita. Dan orang Nasrani sendiri yang bijak itu sadar itu menyakitkan, makanya minta maaf. Makanya kalau ada orang membela ini tidak, ini enggak, ini lo aneh sekali. Anda ini yang kami sorti justru orang yang semacam ini yang mengatakan oh enggak apa-apa itu biasa dan sebagainya. Kalau kalimat semacam itu dianggap biasa, nanti akan muncul kebiasaan, ini membahayakan karena nanti akan menjadi sebab perpecahan umat. Sehingga akan diadu antara kaum muslimin dan kaum Nasrani yang selama ini sudah damai, kita hidup bertetangga biasa. Dengan munculnya orang-orang semacam ini jadi persoalan. Makanya jangan dibiarkan kalau ada benih-benih semacam ini, jangan dibela, jangan di ini. Karena apa? Nanti jika ada orang lain melakukan yang sama dianggap biasa, itu bukan sebuah penistaan. Sementara yang sakit ini akan menjadi punya dendam, nanti terjadi permusuhan antar agama. Jadi bahaya sekali akibatnya. Ini yang pertama. Kemudian yang bersangkutan kami mohon maaf jika komentar kami salah, akan tapi ini yang kami lihat, yang kami tangkap daripada apa yang disampaikan. Kemudian setelah itu kami himbau kepada umat Islam, umat baginda Nabi yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Dulu dan sebelum-sebelumnya umat Islam itu, di saat ada umat Islam yang melakukan perilaku salah, pengeboman, pembunuhan, lihat apa yang dipandang oleh orang di luar Islam. Tentunya kami hanya menunjuk kepada orang di luar Islam yang pandangannya picik. Orang di luar Islam yang bijak juga banyak. Orang di luar Islam yang punya pandangan picik lalu mengatakan apa? Islam itu teror, Islam itu radikal, Islam buat kerusakan gara-gara 1-2 orang yang membuat kerusakan, pengeboman dan sebagainya. Padahal itu bukan diizinkan oleh Islam, bukan diajarkan Islam. Maka yang bijak tidak menganggap, tidak akan mukul rata. Maka pun demikian, kita sebagai umat Islam jangan seperti orang di luar Islam yang menuduh Islam radikal. Islam dituduh radikal hanya karena oknum tadi itu, orang-orang Islam yang mengaku Islam lalu membuat kerusakan, kemudian dipandang oleh orang-orang yang tidak bijak dari luar Islam mengatakan Islam radikal. Ini loh Islam. Yang sadar tidak mengatakan seperti itu Islam.
Jadi di luar Islam sana ada orang memandang Islam sebagai Islam radikal hanya gara-gara satu orang, itu kan pandangan yang salah. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti bagaimana santer Jabazar yang berada di media sosial jelang Pilpres 2024. Menurutnya, hal ini tak terlepas dari peran Joko Widodo alias Jokowi sebagai seorang kepala negara serta figur politik. Menurutnya, hanya Jokowi yang memiliki buzzer outstage, berbeda dengan partai politik yang hanya memiliki kadar. Rocky menilai istilah buzzer memang identik dengan Jokowi sebab kata Rocky setiap partai tak memiliki buzzer namun kadar. Rocky mengibaratkan buzzer seperti perisai, kata Rocky lantaran memiliki perisai yang tebal, Jokowi tak memiliki akses dengan rakyat dan hanya ingin mendengarkan buzzer. Terlebih kata Rocky, aksi buzzer ini berbahaya karena menyerang bukan mempromosikan seseorang. Hal tersebut kata Rocky yang dapat merusak demokrasi. Selain itu, Rocky menuturkan bahwa mantan wakil presiden Yusuf Kala juga menyebut keberadaan buzzer semacam kebiadaban dalam politik. Sehingga kata Rocky perlu dibedakan antara influencer yang rapi mempromosikan seseorang, sedangkan buzzer menyerang secara brutal. Lanjut, Rocky harus dibedakan juga antara kader partai yang paham visi misi tokoh yang didukung dengan buzzer yang membabi buta. Karena itu kata Rocky, dengan menjamurnya buzzer, publik akan mengingat buzzer yang dipelihara di era Presiden Jokowi. Pasalnya Rocky menyebut buzzer hanya ada di era Jokowi dan tidak. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti bagaimana santer Jabazar yang berada di media sosial jelang Pilpres 2024. Menurutnya, hal ini tak terlepas dari peran Joko Widodo alias Jokowi sebagai seorang kepala negara serta figur politik. Menurutnya, hanya Jokowi yang memiliki buzzer outstage, berbeda dengan partai politik yang hanya memiliki kadar. Rocky menilai istilah buzzer memang identik dengan Jokowi sebab kata Rocky setiap partai tak memiliki buzzer namun kadar. Rocky mengibaratkan buzzer seperti perisai, kata Rocky lantaran memiliki perisai yang tebal, Jokowi tak memiliki akses dengan rakyat dan hanya ingin mendengarkan buzzer. Terlebih kata Rocky, aksi buzzer ini berbahaya karena menyerang bukan mempromosikan seseorang. Hal tersebut kata Rocky yang dapat merusak demokrasi. Selain itu, Rocky menuturkan bahwa mantan wakil presiden Yusuf Kala juga menyebut keberadaan buzzer semacam kebiadaban dalam politik. Sehingga kata Rocky perlu dibedakan antara influencer yang rapi mempromosikan seseorang, sedangkan buzzer menyerang secara brutal. Lanjut, Rocky harus dibedakan juga antara kader partai yang paham visi misi tokoh yang didukung dengan buzzer yang membabi buta. Karena itu kata Rocky, dengan menjamurnya buzzer, publik akan mengingat buzzer yang dipelihara di era Presiden Jokowi. Pasalnya Rocky menyebut buzzer hanya ada di era Jokowi dan tidak pada era presiden sebelumnya. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti bagaimana santer Jabazar yang berada di media sosial jelang Pilpres 2024. Menurutnya, hal ini tak terlepas dari peran Joko Widodo alias Jokowi sebagai seorang kepala negara serta figur